Oke, kita lanjut ya. Oke, jadi yang pertama yaitu blood circulatory system in human atau sistem peredaran darah manusia itu memiliki 3 komponen ya. Jadi dia memiliki 3 komponen yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda tetapi memiliki kaitan yang sangat erat. Di sini ada darah, kemudian ada pembuluh darah dan juga ada jantung. Nah, masing-masing ini pasti memiliki fungsi yang berbeda. Saya ringkas saja. Kalau darah itu dia fungsinya sebagai pengangkut. Apa yang diangkut? Ada zat makanan, kemudian ada sisa-sisa metabolisme, kemudian juga ada oksigen, dan lain sebagainya. Nah, kalau pembuluh darah, di sini dia fungsinya sebagai kanal atau sebagai saluran, di mana darah ini akan diedarkan. Nah, kalau jantung, itu dia fungsinya sebagai pemompa darah yang akan diedarkan ke seluruh tubuh. Jadi gitu ya. Jadi fungsi dari 3 komponen ini yaitu ada yang sebagai pengangkut yaitu darah, ada yang sebagai kanal atau saluran yaitu pembuluh darah, dan juga ada sebagai pemompa yaitu jantung. Nah, yang pertama kita akan bahas dulu, nanti kita akan bahas ketiganya, tapi yang pertama kita akan membahas darah dulu. Oke. Dari gambar di sini kalian bisa amati ya bahwa darah itu bukan hanya sekedar cairan yang berwarna merah, tapi di dalam darah itu memiliki komponen atau kondimen-kondimen pendukung yang lainnya. Kalau di gambar kalian bisa amati, mana terus? Ini namanya blood vessel atau pembuluh darah. Kemudian ada red blood, ini eritrosit atau sel darah merah. Kemudian ada yang transparan, ini namanya leukosit atau sel darah putih. Dan yang keping-keping ini bentuknya irregular, ini namanya trombosit. Nah, yang berwarna kuning, ini namanya plasma darah atau cairan pada darah. Nah, sekarang kita akan bahas fungsi. Jadi, darah itu memiliki fungsi yang pertama, dia sebagai alat transportasi atau pengangkutan. Tadi sudah saya singgung, yang diangkut itu kira-kira apa aja gitu. Jadi yang diangkut ada zat makanan, kemudian ada oksigen, kemudian ada sisa-sisa metabolisme. Kemudian yang kedua, dia ini dapat mengatur suhu tubuh melalui aliran darah. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak kenapa darah ini bisa berkorelasi dengan memiliki fungsi sebagai pengatur suhu tubuh agar suhu tubuh kita tetap konstan? Ada yang tahu? Apa korelasinya darah ini dengan suhu tubuh? Darah itu menyalurkan panas, Bu, sama menyerap panas. Ya, betul. Siapa namanya? Ibralia, Bu. Oke, jadi darah itu terutama di pembuluh darah ya. Jadi di blood vessel ini dia mampu menyerap dan dia juga mampu mentransferkan suhu yang kita terima. Jadi ini berkaitan dengan yang namanya homeostasis. Jadi homeostasis itu bentuk bentuk penyesuaian diri kita, internal organ kita di dalam dengan lingkungan yang ada di sekitar kita atau di luar. Jadi penyesuaian kondisi dalam dengan kondisi luar. Misalnya kalau kita mungkin di Semarang ya, di Semarang kan panas banget ya suhunya gitu. Nah, bagaimana respon yang kita timbulkan? Jadi blood vessel ini atau pembuluh darah ini, dia yang akan menyerap panas atau suhu yang ada di luar itu, kemudian ditransferkan ke organ-organ yang di lainnya. Nah, di blood vessel ini bentuk responnya dia melakukan pelebaran pembuluh darah. Nah, fungsinya untuk apa? Ketika dia melakukan pelebaran pembuluh darah, otomatis suhu yang panas itu akan mengeluar. Jadi dia membuang suhu-suhu panas sehingga suhu yang ada di dalam tubuh kita itu tetap terjaga konstan. Nah, bentuk output ketika dia mengeluarkan suhu panas itu keluar, itu salah satunya yaitu keringat. Gitu. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Nah, kalau ketika kita misalnya di muncak gitu ya, di pegunungan, otomatis kan suhunya pun rendah atau dingin. Nah, bentuk respon yang ditimbulkan oleh blood vessel ini atau pembuluh darah ini, dia mengalami penyempitan. Fungsinya untuk apa? Dia menyempitan. Fungsinya untuk menjaga suhu panas ini tidak keluar, tidak terbuang terlalu banyak. Karena untuk memberikan suhu yang konstan di dalam tubuh kita. Nah, ketika kalau suhu panas ini mengalami pengeluaran yang banyak, otomatis efek yang ditimbulkan ke kita yaitu menggigil gitu. Jadi kita merasa kedinginan di dalam gitu ya.
Kemudian yang ketiga, fungsi dari blood atau darah ini dia mampu mendistribusikan air dan juga hormon ke dalam sel-sel yang membutuhkan. Kemudian yang terakhir, dia mampu melindungi tubuh dari bakteri dan juga virus melalui antibodi yang dikeluarkan. Nah, kira-kira antibodi itu dikeluarkan oleh sel darah apa? Ada yang tahu? Kira-kira yang ngeluarin antibodi itu sel darah merah, putih, atau trombosit? Sel darah putih. Ya enggak, Bu? Betul. Siapa tadi? Saya Rosa Disti. Oke, jadi benar. Jadi yang mengeluarkan antibodi itu adalah sel darah putih atau leukosit. Bentar ya. Oke, selanjutnya yaitu pembagian darah. Jadi darah itu memiliki dua komponen penting ya, ada plasma darah dan juga ada sel darah. Kalau plasma darah, plasma ini memiliki arti sebuah cairan gitu ya. Jadi cairan darah dan juga ada sel darah. Nah, sel darah itu dibagi menjadi tiga. Ada eritrosit, ada leukosit, dan juga ada trombosit. Eritrosit itu sel darah Merah. Merah, Bu. leukosit, Putih. Putih. kemudian trombosit. Keping darah. Ya, Iya. betul. Tadi tiga ya, April, Zulfikar, sama Rosa. Oke, sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama ada blood plasma atau plasma darah. Yang pertama, dia liquid part. Karena dia plasma, berarti otomatis dia bentuknya cairan. Makanya dia bentuknya liquid. Nah, 55% penyusun sel itu adalah blood plasma. Nah, sedangkan sisanya 45% itu adalah sel darah. Jadi blood plasma ini di darah ini merupakan penyusun yang mayoritas. Kemudian 90% adalah air gitu ya. Jadi karena memang dia sifatnya liquid, dia komponen penyusunnya adalah air. 90%. Nah, yang 10%-nya kira-kira apa? Nomor 2. Jadi yang 10% itu dia terdiri dari protein mineral. Protein mineral ini bisa berupa albumin, fibrinogen, dan lain sebagainya. Kalau yang organik material, misalnya ada glukosa, kemudian ada lemak, ada urea, asam amino, enzim, hormon, dan sisa-sisa metabolisme. Nah, selain dia memiliki komponen air dan komponen organik lainnya, dia juga memiliki kandungan serum atau imunitas di dalamnya, dan juga fibrinogen. Fibrinogen ini merupakan protein yang berperan dalam pembekuan darah. Nah, yang keempat, dia memiliki ciri-ciri warna yaitu yellowish color. Dia warnanya kuning kekuningan. Gitu ya. Jadi bisa kalian lihat tadi di bagian sini. Jadi kalau plasma darah itu bentuknya dia kuning. Tidak merah ya. Nah, selanjutnya kita bahas yang blood cell atau sel darah. Tadi kan sel darah dibagi menjadi tiga, ada eritrosit, kemudian ada leukosit, dan juga ada trombosit. Nah, kita akan bahas eritrosit terlebih dahulu. Yang pertama, dia ciri-cirinya flat atau datar, kemudian bikonkav. Jadi dia bentuknya itu datar dan memiliki cekungan. Seperti ini. Jadi keping-keping datar dan memiliki cekungan. Kemudian dia tidak memiliki nukleus atau inti sel. Ukurannya sekitar 1 mm kubik dengan jumlah di dalam tubuh kita range-nya sekitar 5 juta. Jadi paling banyak itu eritrosit. Kemudian dia contains hemoglobin untuk mengikat oksigen. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak kenapa eritrosit ini bisa berwarna merah? Ada yang tahu? Mengandung hemoglobin nggak sih, Bu? Karena mengandung hemoglobin. Ya, betul. Jadi memang di dalam eritrosit itu dia memiliki kandungan hemoglobin. Nah, kenapa bisa merah? Karena di dalam hemoglobin ini dia memiliki zat warna merah yang disebut dengan heme. Sehingga eritrosit yang ditimbulkan dia berwarna merah. Tadi April lagi ya. Iya, Bu. Nah, fungsi dari eritrosit itu dia to transport oksigen, dia mentransportasikan oksigen, kemudian juga zat-zat makanan yang kita konsumsi
kemudian juga sisa-sisa metabolisme. Jadi kalau eritrosit itu lebih sebagai transport gitu ya. Nah, yang kedua ada leukosit atau sel darah putih. Leukosit ini sifatnya irregular shape, jadi dia bentuknya itu menyesuaikan. Jadi enggak paten seperti eritrosit ya, bentuknya flat kemudian bikonkav. Tapi kalau leukosit itu dia bentuknya menyesuaikan dengan kondisi lingkungannya. Kemudian dia tidak memiliki nukleus. Dia memiliki nukleus, mohon maaf. Jadi dia memiliki nukleus. Kalian bisa amati gambarnya. Kemudian dia colorless ya. Dia karena sel darah putih, jadi bentuknya hampir-hampir transparan seperti ini. Ukurannya, range-nya sekitar 1 mm kubik dengan jumlah di dalam tubuh kita sekitar 8.000. Kemudian fungsinya untuk apa? Jadi fungsi dari leukosit ini dia to protect body to infection. Jadi kalau eritrosit dia sebagai transport, tapi kalau leukosit ini sebagai proteksi, gitu ya, dengan menghasilkan antibody. Oke, di leukosit sendiri ini dia dibagi menjadi dua. Ada yang granulosit dan juga ada yang agranulosit. Kalau yang granulosit itu dia yang memiliki granula, tapi kalau yang agranulosit dia tidak memiliki granula. Nah, kira-kira dari 5 gambar ini mana yang agranulosit dan mana yang granulosit? Ada yang tahu? Saya, Bu. Siapa? Rosa Disti. Oke, silakan. Yang granulosit itu basofil, eosinofil, sama neutrofil. Yang agranulosit itu monosit sama limfosit. Ya. Jadi yang granulosit itu kalian bisa lihat ya. Jadi banyak butir-butiran seperti ini. Jadi fungsinya granulosit itu apa? Dia itu mampu melindungi ya. Karena dia mengandung protein dan juga enzim. Tapi kalau yang agranulosit karena dia tidak memiliki granula, jadi ada monosit dan juga ada limfosit. Nah, kita akan bahas satu persatu. Oke. Neutrofil, basofil, eosinofil ini tadi masuk ke apa? Granulosit apa agranulosit? Granulosit. 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 Oh, granulosit, Ibu. Oke, jadi ada 3 yang granula, yang memiliki granula, ada neutrofil, ada basofil, dan juga ada eosinofil. Nah, kita akan bahas satu persatu. Jadi kalau neutrofil, dia ini bergerak dan masuk ke jaringan untuk apa? Untuk menginfeksi. Untuk menginfeksi atau menghancurkan mikroba yang ada. Jadi kalian bisa amati gambarnya seperti ini. Nah, ini fungsinya untuk menginfeksi bakteri yang ada. Kemudian kalau yang basofil, bentuknya seperti ini. Jadi bentuknya itu hampir mirip ya. Jadi kalau basofil, dia ini menghasilkan histamin. Histamin ini apa? Histamin ini merupakan sinyal yang akan dikirimkan jika terjadi luka atau peradangan. Jadi ketika kalian terluka itu bukan orang lain yang mengetahui pertama kali, justru basofil. Jadi basofil ini yang mengetahui ketika kalian terluka. Jadi nanti dia akan mengirimkan sinyal. Gitu ya. Kemudian kalau yang eosinofil, dia ini memiliki enzim penghancur untuk melawan parasit besar seperti cacing. Kalian ingat-ingat gambarnya, dan kalian juga pahami ya fungsinya dari masing-masing. Kalau neutrofil bentuknya seperti ini, kemudian kalau basofil seperti ini, eosinofil seperti ini. Gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke yang agranulosit atau yang tidak memiliki granula. Jadi ada monosit dan juga ada limfosit. Kalau monosit itu bentuknya seperti ginjal, dia fungsinya sebagai makrofag atau fagositosis. Jadi dia itu pemakan bakteri-bakteri yang jahat gitu ya. Dia itu bentuknya seperti makrofag gitu. Kemudian kalau yang limfosit, dia ini menghasilkan antibodi untuk melawan zat asing. Gitu. Kalau limfosit bentuknya hampir full ya. Inti selnya, kemudian kalau monosit seperti ginjal. Oke, bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Nah, kemudian yang ketiga ada trombosit. Kalian bisa amati gambarnya yang kecil-kecil ini. Jadi ini namanya trombosit. Dia bentuknya sama seperti leukosit, irregular shape, jadi dia tidak paten, dia bisa menyesuaikan dengan kondisi lingkungannya. Kemudian dia tidak memiliki nukleus. Oke, dari 3 tadi, siapa yang memiliki nukleus? Eritrosit, Bu. Salah, Bu. Leukosit.
Ya betul. Jadi leukosit yang punya nukleus. Eritrosit dan trombosit nggak punya nukleus. Nah, kemudian dia its size is smaller than erythrocyte and leukosit. Jadi ukuran trombosit ini lebih kecil dibandingkan kedua sel tadi. Itu ya. Ukurannya range-nya sama sekitar 1 mm kubik, kemudian jumlahnya sekitar 250.000. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk blood freezing atau pembekuan darah. Tadi siapa yang jawab ya? Yang leukosit, Bu. Saya, Bu. Saya Pralia, Bu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke proses pembekuan darah. Jadi ketika mungkin kalian waktu mengiris bawang ya mungkin ya, terus kalian mengalami sayat kulit kalian, terus saja terjadi luka. Nah, dari kalian ketika mengalami sayatan pisau tadi kan terjadi luka. Nah, nanti langsung dari trombosit yang akan menempel. Jadi nanti trombosit menempel ke luka kalian, kemudian nanti trombosit mengalami lisis atau pemecahan, dan dia mengeluarkan yang namanya enzim trombosit atau biasa dikenal dengan trombokinase. Nah, trombokinase ini nanti dia juga berperan mengubah protrombin. Protrombin ini enzim yang belum aktif, terus diaktifkan menjadi enzim yang aktif disebut dengan trombin dengan bantuan vitamin K dan ion kalsium. Vitamin K dan ion kalsium ini memiliki fungsi untuk mempercepat pengaktifan dari yang enzim nggak aktif, kemudian menjadi enzim yang aktif atau trombin. Nah, dari trombin ini, nanti trombin ini berperan mengubah fibrinogen. Fibrinogen ini tadi apa? Ayo, yang ada di plasma darah. Ada yang tahu? Hening. Oke, jadi fibrinogen ini merupakan protein yang ada di plasma darah, tapi dia terlarut. Nah, trombin ini yang akan mengubah fibrinogen ini menjadi serat yang disebut dengan fibrin. Nah, fibrin ini berbentuk serat-serat, dia nanti akan yang menjerat eritrosit atau sel darah merah supaya dia menggumpal dan terjadi penggumpalan sehingga tidak mengeluarkan darah yang terlalu banyak ketika kita mengalami luka. Jadi gitu, bisa dipahami ya proses pembekuan darah? Bisa, Bu. Jadi dari trombosit pecah, kemudian mengeluarkan enzim, nanti enzimnya mengubah enzim yang tidak aktif menjadi enzim yang aktif dengan bantuan vitamin K dan ion kalsium, dan kemudian nanti enzim yang sudah aktif ini mengubah protein menjadi sebuah serat-serat atau fibrin. Nah, fibrin ini nanti yang menjerat eritrosit atau sel darah merah kita supaya menggumpal dan terjadi pembekuan. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke golongan darah. Jadi golongan darah itu banyak sekali ya sistem penggolongannya. Tapi di sini saya ambil dua, ada ABO sistem dan juga ada Rhesus sistem. Kita akan bahas satu persatu. Oke, yang pertama ABO sistem. Oke, saya mau tanya dulu. Di sini sudah pada tahu kan ya golongan darahnya apa aja? Sudah, Bu. Yang lain? Ya, Bu. Sudah, Bu. Oke, jadi ABO sistem ini penggolongan yang didasarkan pada adanya agglutinogen pada sel darah. Ini especially di sel darah merah ya atau eritrosit, dan juga agglutinin pada plasma darah atau cairan darah. Nah, agglutinogen ini merupakan substansi dalam eritrosit. Ingat-ingat kalau agglutinogen itu yang ada di sel darah eritrosit yang dapat digumpalkan oleh yang namanya agglutinin. Nah, kalau agglutinin ini substansi yang ada pada plasma darah yang menyebabkan penggumpalan pada agglutinogen. Jadi dulu waktu kalian tes golongan darah itu, kalian lihat kan bagian mana yang mengalami penggumpalan? Lihat nggak? Ya, Bu, belum pernah, Bu. Belum pernah lihat berarti? Dulu SMP cuman Bu, misalnya keturut A sama A, nanti anaknya apa gitu, Bu. Tapi waktu tes golongan darah nggak lihat berarti? Enggak sih, Bu. Enggak pernah malah. Enggak, Bu.
Jadi kalau golongan darah A, dia ini aglutinogennya A. Gitu ya. Jadi penggumpalan aglutinogennya ini digumpalkan oleh aglutinin, mengalami penggumpalan. Jadi aglutinogennya A, kemudian aglutininnya B. Nah, kemudian kalau B ini aglutinogennya B. Jadi dia mengalami penggumpalan di aglutinogen B dan aglutinin A. Kemudian kalau AB itu aglutinogennya A dan B, kemudian aglutininnya A dan B kalau O. Gitu ya. Jadi kalau A, aglutinogennya itu A, aglutininnya B. Kemudian kalau B, aglutinogennya B dan aglutininnya A. Kemudian kalau AB, itu dia memiliki aglutinogen A dan B. Kalau O, aglutinin A dan B. Kalian pokoknya diingat-ingat yang saya kotakin ini. Jadi kalau aglutinogen itu yang digumpalkan oleh aglutinin, kalau aglutinin itu yang menyebabkan penggumpalan pada aglutinogen. Nah, yang kedua ada resus system. Jadi ada yang positif resus, ada juga yang negatif resus. Jadi perbedaannya positif resus dan juga negatif resus itu ada atau tidaknya antigen pada permukaan eritrosit. Ketika ditetesi anti-RH serum, nanti kalau yang mengalami penggumpalan, berarti itu dia memiliki positif resus. Tapi ketika dia tidak mengalami penggumpalan ketika ditetesi anti-RH serum, maka dia bertipe negatif resus atau resus negatif. Jadi kalau resus itu berdasarkan ada atau tidak adanya antigen pada permukaan sel darah merah kita atau eritrosit. Nah, sekarang kita masuk ke jantung. Tadi kan kita sudah membahas darah ya. Sekarang kita bahas ke komponen kedua, yaitu ada jantung. Jadi fungsi jantung itu dia memompa darah, kemudian dialirkan ke seluruh tubuh. Nah, kita akan bahas struktur jantung terlebih dahulu. Yang pertama ada perikardium. Jadi kalau perikardium itu selaput pembungkus jantung. Jadi dia letaknya di paling luar. Kemudian ada miokardium. Miokardium ini merupakan otot jantung. Bagian ini miokardium. Kemudian ada endokardium. Ini selaput yang membatasi ruang antar jantung. Gitu ya. Jadi kan jantung nggak mungkin segelondong aja, tapi pasti kan di dalamnya ada bagian bilik kiri, bilik kanan, dan lain sebagainya. Jadi kalau paling luar itu disebut perikardium, kemudian tengah-tengah miokardium sebagai otot, kemudian yang paling dalam itu selaput pembatas ada endokardium. Gambarnya seperti ini. Jadi ini endo, ini mio, dan ini perikardium. Nah, sekarang kita bahas ruang jantung ya. Jadi ruang jantung itu ada 4 ruang. Ada left atrium atau serambi kiri, ada left ventricle atau bilik kiri. Kalau atrium itu berarti serambi, kalau ventricle itu bilik. Kemudian ada serambi kanan dan juga ada bilik kanan. Nah, kalau bilik itu fungsinya dia memompa darah. Namun kalau serambi, dia biasanya fungsinya untuk menerima darah. Jadi gitu ya, simpelnya untuk dipahami bahwa kalau bilik itu dia biasanya yang memompa, tapi kalau yang serambi, dia yang menerima darah. Kemudian yang kedua ada katup atau valvula. Jadi katup itu pembatas ya, jadi pembatas antar bagian-bagian satu sama lain. Jadi di sini ada 3. Yang pertama ada valvula biscuspidalis atau 2 daun gitu ya. Jadi kan bisa amati gambarnya itu ada seperti bagian 2, ada 1 dan 2. Nah, ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk membatasi bilik kiri dan juga serambi kiri. Supaya apa? Supaya darah yang ada di bilik kiri ini dia tidak kembali ke serambi kiri ketika bilik kiri mengalami kontraksi. Itu ya. Kemudian kalau yang tricuspidalis, dia ini ada 3 daun, 1, 2, 3. Jadi dia yang membatasi antara bilik kanan dan juga serambi kanan. Fungsinya sama, untuk membatasi supaya darah itu tidak kembali dari bilik kanan kembali ke serambi kanan ketika bilik kanan berkontraksi. Jadi fungsinya untuk itu. Nah, kalau yang valvula seminularis, dia itu membatasi bilik kanan dan juga arteri pulmonalis.
Oke, selanjutnya kita masuk ke komponen yang ketiga, ada pembuluh darah. Kira-kira ada yang tahu fungsi dari pembuluh darah? Sebagai Bu, sebagai saluran atau kanal. Kanalnya siapa? Darah kan, Bu? Ya, dia sebagai saluran darah. Tadi siapa ya? Saya, Bu, Evelia. Jadi fungsi dari pembuluh darah itu dia bagian dari sistem sirkulasi yang mana dia sebagai kanal atau sebagai saluran tempat darah akan diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, pembuluh darah ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada arteri atau pembuluh nadi, kemudian yang kedua ada vena atau pembuluh balik, dan yang ketiga ada pembuluh kapiler. Nah, yang pertama kita akan bahas pembuluh darah arteri. Jadi yang pertama, dia arahnya itu meninggalkan jantung. Nanti perbedaannya sama vena, kalau arteri itu meninggalkan jantung, kalau vena itu dia menuju jantung atau mendekati jantung. Kemudian yang kedua, darah yang dibawa ini kaya akan oksigen, kecuali arteri pulmonalis. Jadi kalau arteri pulmonalis ini, dia itu sedikit oksigen, kemudian dia akan mengubahnya menjadi kaya akan karbon dioksida dan akan disetorkan ke bagian paru-paru. Kemudian yang ketiga, dia ini berdinding tebal dan juga elastis. Kemudian yang keempat, pembuluh nadi terbesar itu disebut aorta. Jadi pembuluh darah arteri ini ada pembuluh nadi yang paling besar, itu disebut dengan aorta. Kemudian yang kelima, dia memiliki satu katup untuk menghindari kembalinya darah ke jantung. Jadi fungsinya seperti valvula tadi ya. Nah, kemudian yang kedua ada pembuluh darah vena. Lebih aman dari rumah. Pesan GoFood sekarang. Pembuluh darah vena atau balik. Jadi dia yang pertama dia membawa darah menuju jantung. Berbeda dengan yang arteri. Kalau arteri dia menjauhi jantung, kalau yang vena dia menuju jantung. Kemudian yang kedua, dia kaya karbon dioksida. Berbeda ya, kalau yang arteri dia kaya akan oksigen, tapi kalau yang pembuluh darah vena dia kaya akan CO2. Kemudian dinding pembuluhnya tipis dan tidak elastis, dan dia memiliki katup di sepanjang pembuluh darah. Nah, pembuluh balik atau pembuluh darah vena terbesar disebut dengan vena cava. Tapi kalau pembuluh darah arteri terbesar disebut dengan apa? Aorta. Nah, aorta. Betul. Jadi kalau arteri yang paling besar itu disebut aorta, kalau yang darah vena disebut vena cava. Nah, pembuluh darah vena cava kita akan bahas. Jadi vena cava itu ada 4 tipe, ada vena cava superior, ada vena cava inferior, pulmonalis, dan juga hepatika. Jadi perbedaan superior dan inferior ada yang tahu? Beda letak aja, Bu. Ya, beda letak. Jadi kalau yang superior, kalian agar mudah mengingat, jadi kalau superior itu bagian atas. Dari jari jantung ke atas ini disebut dengan superior. Tapi kalau yang jantung ke bawah, ini disebut dengan inferior. Jadi yang kalau vena cava superior itu dari kepala ke tangan. Kemudian kalau yang inferior, karena dia di bawahnya jantung, berarti dia dari badan ke kaki. Tadi pahami ya, perbedaan superior dan juga inferior. Kemudian yang ketiga ada vena pulmonalis. Jadi dia yang membawa darah yang mengandung oksigen dari paru-paru ke serambi kiri. Jadi dia membawa darah gitu ya dari paru-paru menuju ke serambi kiri di bagian atas ini. Nah, kemudian ada vena porta hepatica. Dia membawa darah dari saluran pencernaan menuju ke hati. Ini disebut dengan vena porta hepatica. Kemudian ada yang terakhir yaitu ada pembuluh darah kapiler. Jadi pembuluh darah kapiler ini merupakan pembuluh darah terkecil.
Kemudian dinding pembuluhnya tipis dan hanya ada 1 sel. Dia sebagai tempat pertukaran zat. Itu ya, bisa dipahami ya. Jadi di antara ketiga pembuluh ini, pembuluh kapiler ini memiliki struktur bentuk yang paling tipis. Sudah, jadi kita mempelajari cuma sekedar pengenalan alat-alatnya. Untuk lebih jelasnya nanti memang kita akan bahas lebih ke mekanisme bagaimana darah itu dapat diedarkan. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Iya Bu, tapi ini bukan maksudnya di luar materi sih Bu. Ini kira-kira sistem darah ini masuk ke PHT nggak ya Bu? Jadi yang PHT itu cuma ada 4 bab ya, ada sel, kemudian ada jaringan tumbuhan, ada jaringan hewan, dan sistem gerak. Kalau sistem sirkulasi ini nanti masuknya ke setelah PHT. Oh ya Bu, siap. Jadi kalian siapkan 4 bab itu ya. Siap Bu. Oke, ada yang tanyakan lagi? Masih 1 menit. Iya Bu, kalau misalnya darah beku itu ada kaitannya sama ini nggak Bu, sama darah ini? Maksudnya atau lain lagi? Misalnya terjadi darah beku gitu Bu. Bisa diulangi, April? Oh iya Bu, kan saya pernah dengar Bu, kalau ada darah beku gitu Bu, itu ada kaitannya nggak Bu sama apa namanya yang tadi sama trombosit kalau nggak salah Bu. Iya, jadi pembekuan darah itu kan fungsinya salah satunya dia sebagai untuk ketika kita terjadi luka kan otomatis darah pasti akan keluar terus-menerus ya. Nah, otomatis nanti kita akan mengalami kekurangan darah. Nah, fungsi dari pembekuan darah itu untuk meminimalisir agar darah itu tidak keluar terlalu banyak dengan proses yang disebut tadi. Pembekuan darah ada trombosit pecah, kemudian sampai terjadi fibrin. Baik Bu, terima kasih Bu. Akhirnya saya sudah jelas Bu. Oke, saya review aja deh. Siapa yang bisa menjelaskan proses pembekuan darah? Nambah poin plus. Ada yang mau mencoba? Uh-oh. Somebody's been a bad lizard. Oke, kalau sudah tidak